Dasar-dasar pendidikan. 1. Arti dan maksud pendidikan. Kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah, pembaca yang terhormat, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran, onderwijs, itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sekarang saya akan menerangkan arti dan maksud pendidikan, opvoeding, pada umumnya. Dengan sengaja saya memakai keterangan pada umumnya, karena dalam arti khususnya, pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuannya yang berbeda-beda, cara mendidiknya juga tidak sama. Mengenai keadaan yang penting ini, saya akan menerangkan secara lebih luas. Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat-syarat, dan alat-alat dalam soal pendidikan, pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Hanya tuntunan dalam hidup. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Uraian tersebut akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. 3. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan.
Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh-pengaruh keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang-orang jahat. Pengaruh-pengaruh yang dimaksudkan itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak. Bisa juga dalam keluarga itu tidak ditemui kemiskinan keduniawian, akan tetapi amat kekurangan budi luhur atau kesucian, sehingga anak-anak mudah terkena pengaruh-pengaruh yang jahat. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi, hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik, atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu, walaupun dasarnya baik, tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya, kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Tempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu, terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Pertama, yaitu anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti sehelai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa, lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Namun, aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang hampir tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan. Kedua, ialah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan diwujudkan. Ketiga, ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergenti teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. 5. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut konvergenti teori, watak manusia itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah
menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios kamedal hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Yang disebut intelligible yang dapat berubah karena pengaruh, misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran, serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang tak dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya, rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada di dalam jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Seringkali anak yang penakut, sesudah mendapatkan didikan yang baik akan segera hilang rasa takut tersebut. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani, hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Akibatnya, anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli dimiliki anak tersebut. Karena ketakuannya itu hanya tertutup saja oleh pikirannya, maka anak tersebut terkadang diserang rasa takut dengan tiba-tiba. Keadaan ini terjadi jika pikirannya sedang tak bergerak. Kalau pikirannya tak bergerak seberat saja, maka ia seketika akan takut lagi menurut dasar biologisnya sendiri. Demikian pula orang yang bertabiat pemalu, belas kasihan, bengis, murka, pemarah, dan sebagainya, selama ia sempat memikirkan segala keadaannya, maka ia dapat menahan nafsunya yang asli. Namun, jika pikirannya tidak sempat bergerak, dalam keadaan yang tiba-tiba datangnya, tentulah tabiat-tabiatnya yang asli itu akan muncul dengan sendiri. 6. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak contohnya. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, orang yang karena pendidikannya, keadaan dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun demikian, jika ia memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir, walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Ini pengaruh pendidikannya yang baik. Semasa ia tidak sempat berpikir, tentulah tabiat kikir orang tersebut itu akan selalu kelihatan. Setidak-tidaknya kedermawanan orang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasar watak dermawan. Janganlah pendidik itu berputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis, hidup perasaan, itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar kecerdasan intelligible, hidup angan-angan, hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik, akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri, self-beherrsching, secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian, persoonlijkheid, dan karakter, jiwa yang berazas hukum kebatinan, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi. Oleh karena itu, menguasai diri, self-beherrsching, merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Beschaffing is self-beherrsching. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Kita sekarang sampai pada pembahasan budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berazas hukum kebatinan.
Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia, dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, maupun dalam arti neutralisiren, menutup, mengurangi, tabiat-tabiat jahat yang biologis, atau yang tak dapat lenyap sama sekali, karena sudah bersatu dengan jiwa. 7. Jenis-jenis budi pekerti. Setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap, kita juga harus mengetahui pula bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi, sama keadaannya dengan roman muka manusia, tidak ada dua orang yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam atau jenis, tipen, sehingga orang dapat mempunyai ikhtisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak orang secara umum. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat perasaan, dan sifat kemauan, analistis. Kemudian, 3 sifat itu digabungkan menjadi satu, sintetis, sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu pembagian tipe budi pekerti yang terkenal disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Heymans, guru besar Universitas Groningen, yang sudah mengadakan penyelidikan disertai percobaan dan ditetapkan adanya 8 jenis budi pekerti orang. Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat seseorang. Jadi, bukan pembagian analitis, akan tetapi pembagian secara global dan etis Marsh menurut rasa adab. Adapun Profesor Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, yakni bersandar pada hasrat orang pada 1. Kekuasaan, Machtsmensch, 2. Agama, Religious Mensch, 3. Keindahan, Kunstmensch, 4. Kegunaan atau faedah, Nutzmensch atau Ökonomischer Mensch, 5. Pengetahuan atau kenyataan, Wissenschaft, dan 6. Menolong, mendermakan atau mengabdi, Soziale Mensch. Selain 2 macam pembagian tersebut, terdapat pula teori-teori tentang jenis-jenis budi pekerti yang lain. Misalnya, menghubungkan sifat jasmani seseorang dengan watak orang tersebut, Profesor Kretschner, seperti ilmu firasat dari Imam Syafi'i. Kemudian, terdapat pula pendapat yang mengukur budi pekerti orang dengan melihat cara seseorang memandang dirinya sendiri sebagai pusat pemandangan atau sebaliknya sebagai sebagian saja dari alam yang besar ini. Adler, Kunkel. Ada pula yang mengadakan pembagian introversen dan ekstroversen, Jung, yaitu orang yang selalu memandang ke dalam batinnya sendiri atau yang memandang ke arah luar, dan demikianlah seterusnya. Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, jangan dilupakan bahwa tiap-tiap manusia mendapat pengaruh dari yang menurunkan, Everlichkeitslehre. Jadi, sama pula dengan menurunnya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang. Sifatnya roman muka, rambutnya, warna kulitnya, pendek tingginya badan, dan lain-lain. Jangan dilupakan juga bahwa seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pendidikan dan segala pengalaman tersebut berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti. 8. Naluri pendidikan. Setelah ikhtisar arti, maksud, dan tujuan pendidikan dijelaskan pada uraian sebelumnya, sekarang akan dijelaskan bagian-bagian khusus. Untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur.
Disebut yang teratur sebab pendidikan itu sebenarnya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa oleh adanya pedagogis instinct, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Naluri atau instinct disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok, or instinct, yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan, ngudi tuwu, behoud van de soort. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anaknya pada umumnya hanya berdasarkan pada cara kebiasaan, traditie, sleur, dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik. Dengan kata lain, tidak dengan keinsyafan dan tidak tetap. Jika terdapat keinsyafan, maka keinsyafan itu hanya berdasar atas perkiraan atau rabaan belaka, yakni tidak berdasarkan pengetahuan. Andai kata ada dasar pengetahuan yang berasal dari pengalaman, sehingga hal ini berarti kurang luar, enzijdik. 9. Syarat-syarat pengetahuan pendidikan yang teratur, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan yang dinamakan ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih berhubungan ilmu-ilmu lainnya yang dinamakan ilmu syarat-syarat pendidikan, Hulpwetenschappen, yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa, psikologi. 2. Ilmu hidup jasmani manusia, fisiologi. 3. Ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral. 4. Ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika. 5. Ilmu tambo pendidikan, ikhtisar cara-cara pendidikan. Untuk memahami perlunya mempunyai 5 jenis pengetahuan tersebut, kita dapat mengadakan perbandingan antara keadaan seorang juru didik dengan tukang pengukir kayu. Seorang pengukir kayu tentu wajib mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas tentang hakikat atau keadaan kayu. Maksudnya, ia harus tahu ilmu kayu, lihat nomor 1 dan nomor 2 di atas. Pengukir wajib mengetahui jenis kayu yang keras dan yang tidak keras, yang boleh dipergunakan untuk ukiran yang halus atau yang kasar, begitu seterusnya. Karena pendidikan itu mengukir manusia, sementara manusia mempunyai hidup lahir dan batin, maka ilmu kemanusiaan itu ada 2 macam, yaitu ilmu jiwa, psikologi, dan ilmu hidup jasmani, fisiologi, seperti tersebut pada nomor 1 dan nomor 2. Seorang pengukir kayu yang hendak mewujudkan pekerjaan, ukiran-ukiran yang baik, harus mengerti tentang keindahan-keindahan ukiran. Bagi seorang pendidik sama halnya harus mengerti tentang keindahan-keindahan batin dan lahir, etika dan estetika. Karena manusia itu bersifat batin dan lahir, lihat nomor 3 dan nomor 4. Akhirnya, seorang pengukir kayu dapat menghasilkan karya ukiran-ukiran yang bagus kalau ia mempunyai pengetahuan tentang beragam jenis ukiran dari pengukir-pengukir lainnya, baik zaman sekarang maupun zaman dahulu, di negerinya sendiri atau di negeri asing. Itulah ilmu tambo pendidikan bagi kaum pendidik. Dengan mengadakan perbandingan tersebut, maka kita tidak perlu memberikan keterangan sendiri secara luas, karena setiap pembaca dapat membuat keterangan sendiri yang panjang, lebar, dan terang. 10. Peralatan pendidikan. Yang dimaksud dengan peralatan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya, akan tetapi pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi seperti berikut. 1. Memberi contoh, voorbeeld. 2. Pembiasaan, pakulinan, gewoon-tervorming. 3. Pengajaran, wulang-wuruk, lering. 4. Perintah, paksaan dan hukuman, regering and tucht. 5. Tindakan, laku, zelfbeheersching, zelfdisiplin. 6. Pengalaman lahir dan batin, ngelakoni, ngerasa, beleving. Cara-cara tersebut tidak perlu dilakukan semuanya, bahkan ada kaum pendidik yang tidak sepakat dengan salah satu cara. Misalnya, para pendidik dari pihak vrije opvoeding, pendidikan bebas, tidak suka memakai alat nomor 4, perintah, paksaan, hukuman.
Seringkali pendidik menggunakan salah satu cara saja dan pada umumnya disesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya disesuaikan dengan umur anak-anak didik. 11. Hubungan dengan umur. Untuk keperluan pendidikan, umur anak didik dibagi menjadi 3 masa, masing-masing dari 7 atau 8 tahun, satu window. A. Waktu pertama, 1-7 tahun, dinamakan masa kanak-kanak, kinder period. B. Waktu kedua, 7-14 tahun, yakni masa pertumbuhan jiwa pikiran, intelektual periode, dan C. Masa ketiga, 14-71 tahun, dinamakan masa terbentuknya budi pekerti, social periode. Apabila alat-alat atau cara-cara pendidikan di atas dihubungkan dengan umur anak-anak, maka berikut dapat disajikan penggunaan cara sesuai dengan umur tersebut. A. Masa kanak-kanak, cara nomor 1 dan nomor 2. B. Masa kedua, cara nomor 3 dan nomor 4. C. Masa ketiga, cara nomor 5 dan nomor 6. Metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Permainan anak adalah pendidikan. Barangkali pembaca sudah pernah mendengar bahwa dalam taman siswa diadakan kelompok taman anak yang dihis sama dengan Forklas, kelas 1, 2, dan 3. Sementara kelompok yang kedua dinamakan Lagere School, taman muda, yaitu mulai kelas 4 sampai 7 jika menurut aturan Hayes. Kedua kelompok tersebut mempunyai ketua sendiri-sendiri. Metode pengajaran yang digunakan pada keduanya juga berbeda. Umpamanya, pengajar di taman anak semuanya adalah guru wanita, Sontrang, Mentrik. Sebab, rasa batin anak kecil, kecintaan, rasa takut, bangga, manja, masih tertuju kepada ibunya sehingga anak-anak tersebut masih sehati dengan pendidik wanita. Adapun pada high kelas yang tinggi, anak-anak kebanyakan sudah berlagak seperti laki-laki dewasa dan suka bergaul dengan bapaknya. Oleh karena itu, mereka harus dididik oleh guru laki-laki. Selain itu, mata pelajaran di taman anak tersebut dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera. Sebab, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang mereka miliki sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka dan demikian pula sebaliknya. Jalan perantaraan pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut adalah melalui panca indera. Maka dari itu, latihan panca indera adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin, pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain. Di Eropa, metode pengajaran seperti itu juga diakui. Orang yang pertama mendidik anak dengan cara demikian ialah sang pujangga pendidik, Dr. Froebel. Selain itu, juga ada sang pujangga wanita, yakni Dr. Maria Montessori di kota Roma, Italia. Metode Froebel dan Montessori ini mempunyai perbedaan yang cukup besar, tetapi ini yang dimiliki sebenarnya sama, yaitu mencari jalan lahir untuk mendidik batin. Mari kita kembali ke pembahasan tentang Taman Anak di Yogyakarta. Dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran, latihan, panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Kita tidak dapat membandingkan metode Froebel, Montessori, dan taman siswa tentang pengaruh tenaga lahir pada batin seperti berikut. A. Montessori mementingkan pelajaran panca indera, hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. B. Froebel juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. C. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab, salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan, anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among, pemelihara,
dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Beberapa contoh dapat disebutkan, misalnya permainan anak Jawa seperti sumbar, gateng, dan unclang yang mendidik anak agar saksama, titi paritis, cekatan, menjernihkan penglihatan, dan lain-lain. Kemudian juga permainan seperti dakon, cublak-cubak suweng, dan kubuk yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan, taksiran. Selain itu, permainan gobag, trembung, raton, cu, geritan, obrog, panahan, jamuran, jelungan, dan lain-lainnya, yang bersifat olahraga yang tentunya akan mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, dan lain-lain. Ada juga permainan seperti mengutas bunga, ngeronce, menyulam daun pisang atau janur, atau membuat tikar, dan pekerjaan anak lainnya yang dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Melihat kondisi anak kita sendiri, seperti yang telah dijelaskan di atas, sudah barang tentu bahwa kita bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yaitu metode kodrat iradat, natur, dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode kaki among nini among, yaitu metode among siswa. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kita tidak perlu mengadakan barang tiruan jika memang kita sudah mempunyai barang tersebut sendiri. Sebab, barang tiruan tidak akan dapat menyamai barang yang murni seperti kepunyaan sendiri. Kain cap meskipun indah rupanya, tetapi derajatnya di bawah kain batik. Yang boleh kita pakai sebagai alat penghidupan, yaitu barang-barang yang tidak kita miliki. Namun, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Maksudnya, disesuaikan dengan rasa kita dan keadaan hidup kita. Inilah yang dinamakan menasionalisasikan. Penjelasan singkat tentang permainan anak sebagai alat pendidikan dan juga tentang asas-asasnya taman anak dalam taman siswa yang disesuaikan dengan metode Montessori dan Froebel tersebut bertujuan agar kaum pendidik dan ibu-ibu dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa kita. Pidato sambutan Ki Hadjar Dewantara, Dewan Senat Universitas Gadjah Mada, pada 7 November 1996, Saudara Ketua Sidang Senat Terbuka. Perkenankan saya membuka kata sambutan kami ini dengan ucapan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada Dewan Senat Universitas, yang dalam sidangnya tanggal 7 November 1956 telah memutuskan akan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada kami. Ucapan terima kasih itu saya tujukan pula kepada Saudara Profesor Dr. Sarjito yang selaku Presiden Universitas telah berhasil mengumpulkan berbagai unsur yang dianggap cukup penting untuk dipakai sebagai dasar atau alasan guna mempertanggungjawabkan senat tersebut. Saudara Ketua, dari pidato Profesor Sarjito yang penting, ringkas, dan tegas itu, dapatlah saya menangkap dua buah kesan utama. Pertama, beliau tidak saja meninjau objek penyelidikannya secara eksklusif, namun memasukkan pula penyandra mengenai pribadi kami ke dalam uraiannya. Kedua, dengan tegas beliau menghubung-hubungkan bahwa menyatukan 3 lapangan pekerjaan kami, yaitu 1. Perjuangan kemerdekaan nasional, 2. Perjuangan pendidikan, dan 3. Pejuang kebudayaan menjadi satu Tritunggal. Mengenai kesan yang pertama, yaitu bahwa di samping pengutaraan dasar-dasar yang pokok serta garis-garis besarnya, Profesor Sarjito masih menganggap perlu menyandra sifat pribadi kami, itu menunjukkan ketelitian beliau dalam menyelidiki soal yang sedang beliau hadapi. Memang kebaikan sifat-sifat dasar sertai kebaikan garis-garis besar atau bentuknya ataupun organisasinya belum menjadi pasti adanya isi serta irama atau cara melaksanakan yang baik. Dalam pada itu harus kita sadari bahwa sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam, sedangkan isi dan irama sangat lekat, hubungannya dengan zamannya dan pribadinya. Seseorang yang bersangkutan 4 ukuran ini, SBII,
sifat, bentuk, isi, dan irama, sungguh perlu dipakai untuk mendapatkan nilai yang lengkap dan benar. Saudara Ketua, cara penilaian dengan memaknai 4 ukuran tersebut sungguh perlu digunakan, lebih-lebih di zaman sekarang, berhubungan dengan kerap kalinya kita harus menghargai dan menilai anasir-anasir kebudayaan yang datang dari dunia luar, terutama dunia barat. Di sini sampailah kita pada saat baik untuk mulai menyinggung-nyinggung soal kebudayaan yang termasuk dalam kesan yang kedua. Kini kita berada di zaman akulturasi atau pertukaran kebudayaan dengan dunia barat. Sifat pokok dari tiap-tiap kebudayaan adalah universal, yang boleh dianggap sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa murah kepada makhluk manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Adapun bentuk dari kebudayaan tadi terjadi karena pengaruh kodrat alam, yang di dunia ini lainan macam dan rupanya. Adapun isi, zaman itu tidak lain daripada waktu yang ditempati masyarakat, yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus-menerus berganti-ganti isinya. Akhirnya tentang irama yang harus dipahami bahwa cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab tiap-tiap orang atau masyarakat yang berpribadi. Adapun semboyan yang mengandung filsafat dalam soal akulturasi yang telah kita masukkan dalam rangkaian asas-asas ketaman-siswaan, yaitu asas Tirchon yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keterangan tentang sifat dan dasar di atas, istilah bentuk ini saya gambarkan sebagai organisasi. Dalam hal ini haruslah kita ingati bahwa tiap-tiap organisasi agar bermanfaat harus bersifat organis yang berarti hidup. Jangan sampai suatu bentuk organisasi menghalangi-halangi terlaksananya kenyataan-kenyataan yang menjadi tujuan organisasi itu. Memang benar organisasi perlu untuk tata tertibnya keadaan lahir, akan tetapi jangan organisasi itu bertentangan dengan hakikatnya suatu kenyataan. Ingatlah saya akan suatu pelajaran yang dipentingkan dalam filsafat Islam yang berbunyi syariat tidak dengan hakikat adalah kosong. Sebaliknya, hakikat tidak dengan syariat adalah batal. Dengan sendiri teringatlah saya akan petuah suci, berasal dari Sultan Agung Mataram yang terkenal sebagai aulia, sebagai pujangga dan pemimpin negara di abad yang ke-17. Menurut Sultan Agung, kalau syariat sembahyang tidak dituntun oleh kesucian jiwa, yang disebut gending olehnya, maka batallah sholatnya orang terhadap Yang Maha Kuasa. Tak ada perlunya orang memelihara hidup kebatinan jika tidak berisikan pengeluhuran zat Allah Yang Maha Kuasa. Bagi mereka yang ingin mengetahui wejangan Sang Sultan Agung mengenai hal tersebut, baiklah di sini saya sajikan naskah yang orisinil, terkutip dari serat sastra gending ciptaannya. Pramila gending yen bubrah, gugur sembahem ringgi widdi, batal wisesaning salat, tanpa gawe ulah gending, dengeng ran temaben gending, tuk ireng suara linuhung, amuji asamaning zat, suara saking osik wadi, osik mulia wentaring cipta surasa. Saudara Ketua, dalam pidatonya maka Profesor Sarjito menyatakan bahwa hidup dan pekerjaan kami menunjukkan banyak faset-fasetnya, yang tidak memudahkan bagi Senat untuk memilih keilmuan gelar apa yang akan disajikan. Ada yang menitik beratkan pengharaannya kepada keahlian kami dalam soal pendidikan, karena menurut Profesor Sarjito, yang sekarang dilihat oleh masyarakat sebagai pekerjaan yang sungguh besar, ekstensif dan intensif, ialah dilangsungkan pengguruan taman siswa. Sebaliknya ada yang beranggapan
bahwa hal itu hanya mengenai satu faset saja dan dengan sendirinya dianggap belum cukup. Akhirnya oleh Dewan Senat ditetapkan bahwa pengharaan serta penilaian terhadap apa yang oleh Profesor Sarjito disebut jasa-jasa kami ialah dengan memandang pribadi kami sebagai perintis kemerdekaan nasional, perintis pendidikan nasional, dan perintis kebudayaan nasional. Saya sendiri dapat memahami sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh Dewan Senat itu. Bahkan kami dapat membenarkan pula penilaian tersebut. Seperti berulang-ulang telah saya nyatakan sendiri, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Dalam pada itu, sudah pada waktu berdirinya Taman Siswa saya beranggapan, dan ini tidak disinggung-singgung oleh Profesor Sarjito, bahwa kemerdekaan nusa dan bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik. Terhadap pergerakan politik, orang tahu akan gambaran khayal kami yang kerap kali juga sudah kami jelaskan, bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tentram dan seksama, yakni tugas cara pendidik dan para pejuang kebudayaan, sangat kita perlukan adanya pagar yang kokoh dan kuat untuk menolak segala bahaya yang mengancam dari segala kekuasaan dan kekuatan yang mungkin dapat merusak sawah dan ladang serta tanaman-tanamannya yang kita pelihara. Pagar tadi tidak bukan dan tak lain adalah pergerakan politik rakyat kita. Itulah sebabnya selalu adanya hubungan yang baik dan erat antara pergerakan pendidikan dan kebudayaan Taman Siswa dengan pergerakan politik. Ada satu hal di dalam pidato Profesor Sarjito yang perlu kami beri sedikit penjelasan. Saudara Sarjito menganggap aneh bahwa dari pemimpin-pemimpin kita sekarang ini, sebagian terbesar adalah buah dari pendidikan dan pengajaran di zaman Belanda itu. Namun begitu toh tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu terasing dari dan kehilangan dasar-dasar nasionalnya. Saudara Ketua, dalam hal ini harus kita insyafi bahwa para penguasa bangsa Belanda di Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran yang intelektualitas serta materialistis, karena pendidikan di situ semata-mata berupa pendidikan intelek. Dalam keadaan yang sedemikian, anak-anak dan pemuda-pemuda kita yang di rumah keluarganya masih dapat mengecap suasana kultural, tetap mendapatkan pengaruh dari segala apa yang terus hidup di dalam berbagai tradisi kebudayaan, sekalipun dalam lapangan ini belum ada pendidikan yang modern. Keuntungan dari keadaan tersebut ialah bahwa banyak pemimpin-pemimpin di zaman sekarang itu tidak terasing atau kehilangan dasar-dasar nasionalisnya. Ini bukan barang aneh, sebaliknya hal yang logis yang dapat dimengerti, hal biasa, hal yang semestinya. Saya sendiri adalah produk dari pendidikan dan pengajaran Barat, karena di waktu kecil saya belum ada perguruan nasional. Semoga soal ini kita perhatikan secukupnya, yaitu bahwa di samping pendidikan kecerdasan pikiran, harus ada pendidikan yang kultural. Jangan sampai kita hanya meniru sistem pendidikan dan pengajaran yang sepi pengaruh kebudayaan, seperti yang kita alami di zaman Belanda, dengan pendidikannya yang intelektualis, materialisi, dan titik-titik kolonila itu. Baiklah di sini kita sadari bahwa pendidikan dan pengajaran secara Barat tidak boleh mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun dengan melalui sekolah-sekolah Barat. Kita mengerti bahwa juga di Indonesia kini masih banyak pendidikan dan pengajaran yang dilakukan secara sistem Barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional, yang semua-semuanya kita tujukan ke arah keluruhan manusia, nusa dan bangsa, tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Untuk dapat mencapai tujuan ini, cukuplah di sini saya nasihatkan. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri.
Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah. Namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Tentang pengertian keluarga yang baru saja saya singgung sebagai lingkungan yang melindungi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak dalam hidup kebudayaannya. Perlulah di sini diketahui bahwa di dalam sistem taman siswa hidup keluarga itu mendapat tempat yang luhur dan istimewa. Sebagai masyarakat yang paling kecil, namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya, lingkungan keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Cinta kasih, semangat tolong-menolong, rasa kewajiban berkorban dan ikut bertanggung jawab dan lain-lain. Pendek kata, segala unsur-unsur dari budi sosial dan kesusilaan dalam sifat-sifat pokoknya terdapat di dalam hidup keluarga. Selain itu, seperti sudah disinggung di atas, lingkungan keluarga inilah yang meneruskan segala tradisi, baik yang mengenai hidup kemasyarakatan, keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, unsur daripada budi kesusilaan. Berpisahnya anak-anak dengan keluarganya berarti kehilangan tuntunan ataupun pedoman untuk laku hidupnya dan membahayakan keselamatan dan kebahagiaannya sebagai manusia yang susila dan bertanggung jawab. Tak usah saya jelaskan di sini bahwa menurut statistik secara modern dapat dibuktikan bahwa kejahatan-kejahatan kriminal sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hidup kekeluargaan dan atau berasal dari keluarga yang rusak kesusilaannya. Semoga hal yang amat penting ini jangan dilupakan oleh pemimpin-pemimpin perguruan kita di Indonesia. Nasihat-nasihat serupa yang saya ucapkan itu adalah perlu, karena sudah sejak lama rakyat kita boleh dikata keputusan tradisi. Kita tidak tahu lagi bagaimana sifat dan bentuk serta isi dan irama pendidikan dan pengajaran di zaman dahulu kala. Rakyat kita sekarang berhasrat besar untuk mengadakan pembangunan, juga di lapangan kebudayaan dan pendidikan. Saya peringatkan di sini bahwa hingga sekarang kita kenal kebudayaan di zaman dulu. Pujangga-pujangga kita dan kidalang di bawah Blenkong hingga kini masih menceritakan adanya cantrik, cekel, manguyu, jejanggan, malah sebutan-sebutan untuk student-student putri seperti mentrik, sontrang, dahyang, bidang, dan lain-lain. Pula nama-nama untuk guru-guru besarnya seperti Dwi Jawara, Hajar, Pandita, Wiku, Begawan, dan sebagainya. Adanya istilah-istilah itu membuktikan bahwa di zaman dahulu sudah pernah ada perguruan-perguruan luhur dengan peraturan-peraturan tata tertib yang berdiferensiasi, di mana terbukti para wanita diperbolehkan mengikuti pelajaran di pawiatan-pawiatan luhur. Barang tentu kita semua tahu bahwa di Nederland misalnya, di zaman 100 tahun yang lalu, kaum perempuan dilarang menjadi student. Dr. Aleta H. Jacobs almarhum, yang pernah hidup di zaman kita ini, adalah student perempuan yang untuk pertama kali diperbolehkan mengikuti perguruan tinggi sampai menempuh ujian terakhir dan memperoleh derajat medika. Yang saya utarakan ini adalah termasuk pengetahuan spekulatif. Tetapi cukup penting kira saya untuk diselidiki secara ilmiah positif oleh para ahli sejarah dan kebudayaan kita. Saya mempunyai keyakinan, Saudara Ketua, bahwa seandainya bangsa kita tidak keputusan naluri atau tradisi, tidak kehilangan garis kontinu dengan zaman lampau, maka sistem pendidikan dan pengajaran di negeri kita, yang sekarang sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, di zaman yang kita tempati sekarang ini, pasti akan mempunyai bentuk serta isi dan irama yang lain daripada yang kita lihat sekarang, mulai di taman kanak-kanak sampai di universitas-universitas.
Saya mengerti bahwa bentuk, isa, dan irama yang kita dapati di zaman sekarang ini, baik yang menjadi milik badan-badan perguruan partikelir maupun yang dipelihara oleh Kementerian PP dan K, pada umumnya masih merupakan doordruk, sekalipun doordruk yang sudah dikoreksi di sana-sini, dari sekolah-sekolah yang terpakai dalam sistem Belanda. Malah kadang-kadang masih nampak juga, sekalipun suram-suram, tendens-tendens yang materialistis dan titik-titik kolonial. Saya mengerti, Saudara Ketua, bahwa rakyat kita merasa wajib, segera atau dalam waktu yang singkat, melakukan pembangunan di lapangan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi tidak ada contoh-contoh yang positif, yang lebih baik dan cepat kita tiru. Kita lihat di zaman sekarang masih dipakainya bentuk-bentuk rumah sekolah. Daftar-daftar pelajaran yang tidak cukup memberi semangat mencari ilmu pengetahuan sendiri, karena tiap-tiap hari, tiap-tiap triwulan, tiap tahun pelajar-pelajar kita terus terancam oleh sistem penilaian dan penghargaan yang intelektualis. Anak-anak dan pemuda-pemuda kita sukar belajar dengan tentram, karena dikejar-kejar oleh ujian-ujian yang sangat keras dalam tuntutan-tuntutannya. Mereka belajar tidak untuk perkembangan hidup kejiwaannya. Sebaliknya, mereka belajar untuk dapat nilai-nilai yang tinggi dalam school raportnya atau untuk dapat ijazah. Dalam soal ini, sebaliknya lah kita para pemimpin perguruan bersama-sama dengan Kementerian PP dan K mencari bagaimana caranya kita dapat memberantas penyakit eksam kultus dan diploma jakt itu. Saudara Ketua, saya sendiri sebagai pemimpin perguruan menyadari bahwa maksud-maksud yang baik dari para perintis acap kali gagal tidak berdaya untuk mempengaruhi masyarakat yang sudah terlanjur dalam batinnya terikat oleh bentuk, isi, dan irama yang ada di dalam sistem-sistem pendidikan dan pengajaran secara barat. Sekalipun masyarakat tadi insyaf benar-benar bahwa siswa pendidikan barat tersebut sebenarnya tidak cocok dengan kebutuhan hidup kita, baik lahir maupun batin. Syukurlah sejak tercapainya kemerdekaan nusa dan bangsa kita, tampak adanya keinginan, kehendak, bahkan hasrat dari berbagai golongan rakyat untuk memperbaiki segala apa yang tidak atau kurang beres itu. Syukurlah pula bahwa Kementerian PP dan K kita yang berturut-turut dipimpin oleh orang-orang yang ahli makin lama makin nampak keinsyafannya dan kesadarannya untuk mengadakan perubahan-perubahan yang perlu-perlu. Saudara Ketua, janganlah sekali-kali orang mengira bahwa kita harus menolak pengaruh-pengaruh kultural dari dunia luar umumnya, dunia barat khususnya. Jangan sekali-kali. Sebaliknya, janganlah kita memasukkan bentuk, isi, dan irama dari luar yang tidak perlu. Dalam hal ini, kita wajib mewujudkan kepada dunia bahwa kita cukup bebas dan merdeka serta berdaulat untuk memilih sendiri segala apa yang kita perlukan. Indonesia bukan Netherlands, bukan Inggris, bukan Amerika. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Padang, bukan Amsterdam, Leiden, Utrecht, Groningen, bukan juga London, Cambridge, bukan juga kota-kota Universitas Amerika. Memang benar, kita harus meniru segala apa yang baik dari negeri manapun. Ambillah sifat-sifat dasar yang ada di seluruh dunia yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional kita. Sebaliknya, rakyat kita harus berani, sanggup dan mampu untuk mewujudkan bentuk sendiri, isi sendiri, dan irama sendiri, seperti yang layak boleh diharap-harapkan dari bangsa yang telah memasuki dunia internasional, tetapi sebagai bangsa yang berpribadi. Marilah sekarang kita meninjau secara singkat, berturut-turut soal-soal politik pendidikan kolonial zaman VOC, serta rumusan dalil-dalil mengenai pendidikan dan pendidikan nasional, serta kebudayaan. Politik pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada zaman beralihnya VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, menjadi pemerintah Hindia Belanda, maka sebenarnya sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan tanah air kita. Pada hakikatnya, pemerintah HB, Hindia Belanda,
merupakan konsolidasi dari segala apa yang tadinya dilakukan oleh VOC tersebut. Baru sesudah nampak adanya kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20, bersama waktu dengan mulai tumbuhnya aliran kolonial modern yang disebut etis koers atau etis politik di Nederland, barulah nampak adanya perubahan dalam sikap pemerintah kolonial. Sayang hanya mengenai beberapa hal, antara lain yang bertali dengan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat, hal mana kini akan kami jelaskan lebih lanjut. Seperti diketahui, maka dalam zaman OIC, Oost-Indische Compagnie, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya, itulah maksud dan tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Seperti diketahui, maka dalam zaman OIC, Oost-Indische Compagnie, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya itulah maksud dan tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan. Tidak lebih dan tidak kurang. Pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis dan berhitung, akan tetapi hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri. Pada zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya dan pemerintah Nederland dibentuk kembali tahun 1816. Maka di negeri kita Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda diadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok semacam Undang-Undang Dasar yang disebut Regeringsreglement, singkatan dari Replacement op het Beleid van de Regering van Nederlands-Indië. Dalam RR 1818 itu mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Pada tahun 1836 dirubah, dan dalam RR 1836 tadi, sama sekali tidak disebut-sebut lagi tentang pengajaran. Baru dalam RR 1854 terdapat pasal-pasal yang mengenai pendidikan dan pengajaran. Di antaranya dicantumkan pasal 125 yang berbunyi, Het openbaar onderwijs vormt een voorwerp van aanhoudende zorg van de gouverneur-generaal. Pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian gubernur-jenderal. Ketetapan ini sungguh baik, akan tetapi pasal-pasal berikut-berikutnya membuktikan jiwa kolonialnya pemerintah Hindia Belanda. Pasal 126 misalnya menetapkan bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas. Het onderwijs aan Europeanen is vrij. Pasal 127 berbunyi selengkapnya. Voldoend openbaar lager onderwijs moet worden gegeven overal, waar de behoefte der Europese bevolking dit fordert en de omstandigheden het toelaten, yang artinya ialah sedapat-dapatnya harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa. Teranglah di situ maksudnya. Jangan sampai ada anak-anak bangsa Eropa tidak mendapatkan pengajaran. Bagaimanakah sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap anak-anak Indonesia? Pasal 128 dalam soal itu menyebutkan de gouverneur-generaal zorgt voor de oprichting van scholen ten dienste van de inlandse bevolking. Dan ini berarti untuk rakyat gubernur-jenderal diserahi untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lain tidak. Lebih daripada mendirikan pun tidak. Tak ada disebut-sebut di situ tentang keharusan, tentang kebutuhan, tentang perlunya ada usaha yang mencakup dan lain-lain sebagainya. Pada waktu itu, ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir Reglement voor het Inlands Onderwijs, lalu didirikan sekolah guru di Sala, yang kemudian pindah ke Magelang,
lalu ke Bandung 1866. Dengan berangsur-angsur dapat didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas, sedang gurunya seorang dari Quick School dan lain-lainnya, pembantu berasal dari sekolah Bumi Putera itu juga, sesudah mendapatkan didikan tambahan. Maksud dan tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Maksud dan tujuan tersebut tidak berubah ketika pemerintah memberi kelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk memasuki Europese Lagere School, karena yang dibolehkan ialah hanya calon-calon murid Dokter Jawa, murid Hofden School. Suatu bukti bahwa pemerintah Belanda semata-mata mementingkan pendidikan calon-calon pegawai negeri ialah adanya ujian yang sangat digemari oleh anak-anak Bumi Putera yang disebut Klein Ambtenaarsexamen. Zaman etik dan kebangunan nasional. Haluan daripada sistem pendidikan yang diadakan oleh pihak Belanda seperti tergambar di atas itu, tetapi harus mempengaruhi segala usaha pendidikan. Juga yang dilakukan sesudah aliran ethische politik atau ethische Koers timbul pada permulaan abad ke-20 dan sebenarnya sebagai akibat kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20. Haluan tadi boleh digambarkan sebagai haluan kolonial lunak yang dalam sistem pendidikannya tetap menunjukkan sifat intelektualistis, pula individualistis dan materialistis. Sekali-kali tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Padahal pendidikan dan pengajaran itu sebenarnya harus bersifat pemeliharaan tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri, sesudah menginjak ke dalam zaman kebangunan nasional, tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme tadi. Sungguh pun cita-cita Raden Ajeng Kartini 1900 sudah mulai mengandung jiwa nasional dan cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo 1908 sudah membayangkan aliran kultural namun organisasi teknik pendidikan dan pengajaran tetap tak berubah. Masuknya anasir kebudayaan ke dalam sekolah-sekolah yang bermaksud mewujudkan perguruan kebangsaan, pula masuknya anasir-anasir agama ke dalam sekolah-sekolah Islam tidak dapat menghapuskan corak warna jiwa kolonial dengan sekaligus. Zaman bangkitnya jiwa merdeka. Baru pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh Taman Siswa di Yogyakarta. Bahwa aliran taman siswa itu sebenarnya sudah terkandung dalam jiwa rakyat di seluruh tanah air kita, adalah terbukti dengan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia. Di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Juga sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan, Islam, Kristen, Katolik. Asalkan berani berdiri sebagai sekolah partikelir yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda di samping dasar-dasar keagamaannya masing-masing. Memasukkan juga dasar dan semangat revolusioner. Dengan begitu, maka gerakan pendidikan berlaku sejalan dengan gerakan politik, dan inilah yang menyebabkan amat banyak orang-orang bekas murid nasional tadi, tidak hanya yang terdidik dalam perguruan taman siswa saja, kini secara bermanfaat dan efisien dapat ikut serta dalam segala usaha kenegaraan, baik dalam gerakan revolusi maupun dalam usaha pembangunan bangsa dan negara. Tentang pendidikan dan pendidikan nasional. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, fikiran,
intelek, dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Karena itulah pasal-pasal di bawah ini harus kita pentingkan. 1. Segala syarat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. 2. Kodratnya keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat yang karenanya tergolong-golong menjadi bangsa-bangsa dengan sifatnya peri kehidupan sendiri-sendiri, sifat-sifat mana terjadi dari campurnya semua daya upaya untuk mendapatkan hidup tertib damai. 3. Adat istiadat. Sebagai sifat daya upaya akan tertibnya damai itu, tiada luput dari pengaruh zaman dan alam, karena itu tidak tetap, akan tetapi senantiasa berubah bentuk, isi, dan iramanya. 4. Akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, perlulah kita mengetahui zaman yang telah lalu, mengetahui menjelmanya zaman itu ke dalam zaman sekarang, mengetahui zaman yang berlaku ini, lalu dapat insyaallah kita akan zaman yang akan datang. 5. Pengaruh baru adalah terjadinya dari bergaulnya bangsa yang satu dengan yang lain, pergaulan mana pada sekarang mudah sekali, terbawa dari adanya perhubungan modern. Haruslah kita awas, akan dapat memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita, mana yang merugikan pada kita, dengan selalu mengingati bahwa semua kemajuan, ilmu pengetahuan, dan segala peri kehidupan itu adalah kemurahan Tuhan untuk segenap umat manusia di seluruh dunia, meskipun hidupnya masing-masing menurut garis sendiri yang tetap, jika kita tidak boleh menolaknya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis-garis bangsanya, kultural nasional, dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan, ma'atscaplek, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa, untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pendidikan budi pekerti harus menggunakan syarat-syarat sesuai dengan ruh kebangsaan, menuju ke arah keluhuran dan kesucian hidup bati, serta ketertiban dan kedamaian hidup lahir. Baik syarat-syarat baru yang berfaedah untuk maksud dan tujuan kita. Teristimewa haruslah kita mementingkan pangkal kehidupan kita yang terus hidup dalam kesenian, peradaban, dan keagamaan kita, atau terdapat dalam kitab-kitab cerita, dongeng-dongeng, mite, legenda, babad, dan lain-lain. Semua itu adalah arsip nasional, dalam mana ada tersimpan berbagai kekayaan batin dari bangsa kita. Dengan mengetahui segalanya itu, niscayalah langkah kita menuju ke arah zaman baru akan berhasil tetap dan kekal, karena zaman baru kita dijodohkan sebagai mempelai dengan zaman yang lalu. Berhubung dengan apa yang tersebut di atas, perlulah anak-anak kita dekatkan hidupnya dengan peri kehidupan rakyat, agar mereka tidak hanya dapat pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, namun juga dapat mengalami sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah dengan rakyatnya. Karena itu seyogianya lah kita mengutamakan cara pondok sistem, berdasarkan hidup kekeluargaan, untuk mempersatukan pengajaran pengetahuan dengan pengajaran budi pekerti, sistem mana dalam sejarah kebudayaan bangsa kita bukan barang asing. Dahulu bernama asrama. Kemudian di zaman Islam menjelma jadi pondok pesantren. Pengajaran pengetahuan adalah sebagian dari pendidikan yang terutama dipergunakan untuk mendidik pikiran. Dan ini perlu sekali, tidak saja untuk memajukan kecerdasan batin, namun pula untuk melancarkan hidup pada umumnya. Seyogianya lah pendidikan pikiran ini dibangun setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, dan selebar-lebarnya, agar anak-anak kelak dapat membangun peri kehidupannya, lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Pendidikan jasmani yang pada zaman dahulu kala juga tidak asing, harus dipertimbangkan untuk kesehatan diri sendiri dan untuk mendapatkan turunan yang kuat. Tentang kebudayaan.
Kebudayaan, yang berarti buah budi manusia, adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai-bagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 1. Sebagai buah perjuangan manusia yang berada di dalam satu alam dan satu zaman, maka kebudayaan itu selalu bersifat kebangsaan, nasional, dan mewujudkan sifat atau watak, yakni kepribadian bangsa. Dan inilah sifat kemerdekaan kebangsaan dalam arti kultural. 2. Tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya masing-masing bangsa yang memilikinya. Dalam hal ini, keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran. 3. Tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman selalu memudahkan dan melancarkan hidup, serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup. Sedang memudahkan serta memajukan berarti pula memfaedahkan dan mempertinggi hidup. Hidup tumbuhnya kebudayaan, sebagai buah budi manusia, kebudayaan tidak terluput dari segala kejadian dan tabiat yang ada pada hidup manusia. 1. Lahir, bertumbuh, maju, berkembang, berbuah, sakit, menjadi tua, mundur dan mati. 2. Kawin dan berketurunan. A. Secara asosiasi, yakni berkumpul tetapi tidak bersatu. Kerap kali menurunkan bastaard, yakni bersifat campuran, dan kadang-kadang menunjukkan kemunduran atau dekadensi. B. Secara asimilasi, yakni bersatu padu atau manunggil, dan biasanya menurunkan angkatan baru yang murni. 3. Mengalami seleksi. Apa ang kuat terus hidup, yang lemah mati. Setelah hukum evolusi lain-lainnya tak dapat dihindari di dalam hidup kebudayaan, maka kebudayaan, cultural, cultivar, koler, ialah memelihara serta memajukan hidup manusia ke arah keadaban. Dalam pada itu termasuk pula pengertian memuja-muja, cultus, verering, dan inilah yang kerap kali menyebabkan hidup bekunya, verstaaring, kebudayaan. Karena itu haruslah selalu diingat. 1. Pemeliharaan kebudayaan harus bermaksud memajukan dan menyesuaikan kebudayaan dengan tiap-tiap pergantian alam dan zaman. 2. Karena pengasingan, isolasi, kebudayaan menyebabkan kemunduran dan matinya, maka harus selalu ada hubungan antara kebudayaan dengan kodrat dan masyarakat. 3. Pembaruan kebudayaan mengharuskan pula adanya hubungan dengan kebudayaan lain yang dapat mengembangkan, memajukan, menyempurnakan, atau memperkaya, yakni menambah kebudayaan sendiri. 4. Kemajuan kebudayaan harus berupa lanjutan langsung dari kebudayaan sendiri, kontinuitet, menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia, konvergensi, dan tetap terus mempunyai sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia, konsentrisitet. Kebudayaan Indonesia yang sekarang masih berupa berkumpulnya segala kebudayaan untuk seluruh rakyat. 1. Berhubung dengan tetap adanya kesatuan alam dan zaman, kesatuan sejarah, dulu dan sekarang, kesatuan masyarakat dan lain-lainnya, maka kesatuan kebudayaan Indonesia hanya soal waktu. 2. Sebagai bahan untuk membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia, perlulah segala sari-sari serta puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di seluruh daerah Indonesia dipergunakan untuk menjadi modal isinya. 3. Dari luar lingkungan kebangsaan, perlu pula diambil bahan-bahan yang dapat memperkembangkan dan atau memperkaya kebudayaan kita sendiri. 4. Dalam memasukkan bahan-bahan, baik dari kebudayaan daerah-daerah maupun dari kebudayaan asing, perlu senantiasa diingat syarat-syarat kontinuitet, konvergensi, dan konsentrisitet tersebut di muka. 5. Jangan dilupakan bahwa kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik,
tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa, yakni kekhususan dan kepribadian dalam segala sifat hidup dan penghidupannya di atas dasar adab kemanusiaan yang luas, luhur, dan dalam. Sekianlah Saudara Ketua, kata sambutan kami atas uraian Presiden Universitas SDR Profesor Dr. Sarjito. Pidato kami tadi semata-mata berwujud dang rede, tetapi kami maksudkan sebagai penjelasan dan sementara tambahan yang perlu-perlu supaya para anggota Senat, Dewan Kurator, para guru besar dan dwi jawara lainnya, pula para sarjana dan siswa-siswa universitas dapat mengetahuinya. Jika ada perkataan-perkataan yang janggal, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup kata penyambutan kami ini dengan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kemurahan hati Senat Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada kami. Kepada Saudara Profesor Dr. Sarjito pula, saya menyatakan rasa penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk pidatonya yang telah beliau ucapakan secara tulus ikhlas tadi. Semoga Tuhan membalas segala budi baik itu. Asas Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara, KHD, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran otherwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, opvoeding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri, kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hadjar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani.
Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara, 2009, halaman 21. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik, menuntun kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21
tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula, dengan zaman yang terus berkembang, dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan, hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain.